Laba Bank BRI sepanjang tahun 2022 mencapai 51,4 triliun rupiah. Keuntungan BRI tumbuh signifikan 67,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari laba sebesar itu, BRI membagikan dividen sebanyak 85%, yakni 43 triliun kepada pemegang saham, di mana pemerintah mendapat porsi dividen sebesar 23 triliun. Tak hanya itu, BRI juga menyetor pajak 12 triliun, sehingga total yang disetor BRI kepada negara sebesar 35 triliun rupiah. 2021 alhamdulillah kita masih bisa membukukan laba 31 triliun rupiah dan itu signifikan naiknya dari 18 ke 31. Dan di tahun 2022 laba kita naik 67%, di mana tahun 2022 kita membukukan laba terbesar sepanjang sejarah yaitu 51,4 triliun rupiah. Dan sekarang di 3 bulan pertama 2023 ini alhamdulillah BRI Group membukukan laba 15,56 triliun rupiah dan tumbuh year on year 27,4%. Nah, kemudian aset kita sekarang juga sudah mencapai 1.822 triliun, kredit yang kita salurkan 1.180 triliun, dan alhamdulillah mayoritas kredit yang kita salurkan adalah kepada UMKM. Porsinya yang kredit kepada UMKM itu 83,9%. Fokus BRI terhadap UMKM juga ditunjukkan melalui komitmen perseroan bersama Holding Ultra Mikro bersama Pegadaian dan PNM dalam menyasar usaha kecil dan menengah. Saat ini terdapat sekitar 70.000 tenaga pemasar yang memasarkan produk-produk kepada nasabah secara terintegrasi. Guna mendukung langkah tersebut, BRI meningkatkan penggunaan teknologi digitalnya dengan mengintegrasikan data nasabah BRI PNM dengan Pegadaian. Dan saat ini kurang lebih ada 34 juta data nasabah yang sudah terintegrasi. Kita juga bangun culture yang bersama-sama sudah barang tentu di bawah naungan culture BUMN yaitu akhlak. Maka timnya kita sebut Brigade Madani, ya. Brigade Madani BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Dan ini adalah kerja tim yang kemudian tidak menunggu di kantor, tetapi datang ke masyarakat untuk mendatangi masyarakat. Sebagai informasi, dalam Holding Ultra Mikro, setiap entitas bisnis memiliki kekhasan masing-masing. PNM misalnya, lebih spesial di grup lending pembiayaan kepada pembiayaan kelompok masyarakat ibu-ibu. Kemudian mereka tidak bankable dan kemudian dibina dan didampingi sampai secara komersial layak dan naik kelas. Selanjutnya para pelaku usaha mikro ini memiliki 2 pilihan akan mengajukan pinjaman. Bisa mengajukan kredit ke Pegadaian atau ke BRI dengan harapan kapasitas usahanya bisa tumbuh menjadi lebih besar. Sementara itu terkait upaya meningkatkan inklusi keuangan, BRI memastikan terus aktif mengajak masyarakat melalui sharing economy, salah satunya melalui agen BRILink. Sampai saat ini hingga tahun lalu, BRI memiliki agen BRILink sebanyak 627.000 agen dengan volume transaksi 1.300 triliun. Dari jumlah tersebut, fee yang dihasilkan sebanyak 1,4 triliun. Artinya, fee yang diterima masyarakat 2 kali lipatnya. Nah sekarang 3 bulan di 2023 ini berapa? Sekarang kita sudah punya 680.000 agen dan volume transaksinya 3 bulan itu sudah 325 triliun dan kemudian sudah menghasilkan fee 365 miliar. Dengan berbagai program yang menyasar UMKM dan BRI, maka diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menciptakan wirausahawan baru sehingga berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. BRI saya kira terus melakukan perbaikan-perbaikan yang kita kemas dalam program transformasi, di mana transformasi kita itu sudah 2 fase. Jadi fase pertama kita bilang sebagai Revolution 1.0 dan kemudian fase kedua ini kita sudah memasuki Revolution 2.0. Dan apa-apa yang ditransform sudah sering saya jelaskan bahwa kita mentransformasi di area digital dan culture. Dan digital saya kira kita udah invest beberapa CAPEX untuk mendukung digitalisasi, tapi kemudian culture sudah barang tentu saya sebagai CEO yang akan memimpin transformasi culture ini. Dan alhamdulillah mayoritas kredit yang kita salurkan adalah kepada UMKM. Porsinya yang kredit kepada UMKM itu 83,9%. Dan driver daripada loan growth itu terutama adalah di mikro dan consumer serta
small dan medium. Loan korporasi kita hanya tumbuh 10,3%. Dan kemudian kualitas juga kita jaga baik, di mana NPL kita 2,86%. Untuk bank yang main di UMKM, NPL di bawah 3, saya kira ini sudah sangat baik ya. Dan demikian juga kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di BRI juga sangat baik. Kita memiliki dana masyarakat itu 1.255,45 triliun atau tumbuh 11,4%. Dan ini saya kira kepercayaan masyarakat yang luar biasa untuk menempatkan dananya di BRI. Di masyarakat bawah, di mikro dan ultramikro itu, rata-rata mereka itu sudah familiar dengan gadget, ya. Tetapi mereka belum familiar dengan produk keuangan digital. Oke. Dan kemudian, ya, mereka itu sebenarnya sadar sesadar-sadarnya bahwa cash flow mereka itu tidak stabil. Oleh karena itu, mereka lebih memilih berhubungan dengan institusi keuangan yang kira-kira istilahnya adalah locally embedded. Jadi institusi keuangan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas lokal. Dan alhamdulillah BRI, Pegadaian, PNM itu sudah dipersepsikan seperti itu. Gitu. Maka persoalannya adalah ketika kita sentuh secara manual, maka high cost. Jadi operational cost-nya tinggi, operational risk-nya tinggi. Tapi apakah otomatis akan terselesaikan masalah itu kalau didigitalkan? Tidak juga. Karena mereka juga belum begitu familiar juga dengan produk-produk digital. Maka kemudian itulah BRI hadir, BRI Group dengan konsep agen. Di mana agen ini adalah hybrid sebenarnya. Jadi bisnis prosesnya di internal itu digital sehingga cepat, tapi approach-nya kepada nasabah itu tetap menggunakan human touching. Maka dengan konsep inilah sukses kita membangun agen Briling.